lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin mau bikin konten untuk dimasukin ke playlist ngomongin Islam. Nah, konten kali ini itu kita akan bahas tentang sejarah Islam di mana Khalifah Umar bin Khattab itu membebaskan Palestina tanpa pertumpahan darah. Kenapa tentang Umar bin Khattab kali ini? Karena Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Mimin idolakan. Sampai babynya Mimin itu Mimin kasih nama ya terinspirasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, Palestina itu dikuasai sama Panglima dari Romawi yang bernama Panglima Atrabun. Nah, Panglima Romawi itu tuh sangat zalim dan kejam. Jadi rakyat Palestina itu sangat takut sama dia. Padahal di Palestina itu ada Baitul Maqdis ya, tempat sucinya umat Islam. Sejak terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tidak bisa pergi ke sana lagi. Ya karena Palestina sudah dikuasai oleh Panglima Atrabun dari Romawi tersebut. Yaudah, kita langsung aja ke ceritanya. Yuk cari tahu. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pembebasan Palestina itu dimulai dengan membentuk pasukan dan mengirim pasukan itu di bawah komando Amr bin Ash dan Syurahbil bin Hasanah. Sebenarnya beberapa kota itu sudah ditaklukkan seperti kota Gaza, kota Rafah, kota Nablus, dan kota-kota yang lainnya. Tinggallah kota Yerusalem, karena Panglima Atrabun dari Romawi ini benar-benar gigih untuk mempertahankan kota Yerusalem tersebut. Untuk penaklukan kota Yerusalem ini dimulai dari tentara Rashidin di bawah komando Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Jadi mereka itu mengepung Yerusalem itu mulai dari November tahun 636 Masehi. Alih-alih mereka menyerang kota tanpa henti, mereka malah membuat strategi untuk memblokade atau mengepung kota Yerusalem agar kota Yerusalem ini terisolasi dari daerah-daerah lain sehingga tidak ada bantuan yang datang dan persediaan mereka habis. Terus mereka akhirnya nyerah deh. Akhirnya Sophronius atau pendeta Baitul Maqdis itu menyatakan untuk menyerah dengan jalan damai. Menjelang musim semi di tahun 638 Masehi, delegasi dari kota Yerusalem itu keluar untuk menyampaikan perjanjian perdamaian. Dalam perundingan di antara kedua belah pihak tersebut, disepakati penyerahan Yerusalem itu dengan 3 syarat. Yang pertama, terjadinya genjatan senjata di antara kedua belah pihak. Kedua, penyerahan Yerusalem akan diserahkan kepada penguasa tertinggi dari pihak Islam. Dan yang ketiga, sisa pasukan Romawi diizinkan untuk pergi ke Mesir tanpa hambatan dari pihak Islam. Persetujuan ini disampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, yang disertai permohonan agar Khalifah Umar bisa datang langsung ke Yerusalem untuk dapat melaksanakan penyerahan Yerusalem gitu loh dengan pendeta Sophronius tadi. Kesepakatan atau perjanjian perdamaian itu dikenal dengan Umayyah Covenant. Hingga kini kesepakatan itu masih disimpan di gereja suci Sepulchre di Yerusalem dan teks dari perjanjian perdamaian tersebut adalah sebagai berikut. Akhirnya delegasi atau utusan dari pendeta Sophronius tadi itu kembali ke Yerusalem dengan membawa perjanjian perdamaian yang sudah ditandatangani sama Khalifah Umar bin Khattab. Nah, perjanjian perdamaian ini tuh adalah perjanjian yang paling progresif sepanjang sejarah. Sebagai bandingan, 23 tahun sebelumnya, ketika Yerusalem dikuasai atau ditaklukkan oleh Persia dan Romawi Timur, ada pembantaian yang diperintahkan. Pembantaian itu juga terjadi ketika Yerusalem direbut oleh tentara salib dari pihak Muslim di tahun 1099. Sebaliknya, perjanjian Umar ini tidak mengizinkan untuk penghuni wilayah yang ditaklukkannya disakiti. Perjanjian ini mengizinkan umat Kristiani untuk menjalankan agamanya dengan bebas. Ini adalah perjanjian kebebasan beragama pertama dan paling terjamin sepanjang sejarah. Kesepakatan ini pun menjadi standar hubungan antara Islam dengan Kristiani di kala itu. Hak dan kewajiban mereka dipenuhi. Kepemimpinan Umar pun menjamin hak bagi minoritas.
Usai mengetahui uskup dari gereja makam suci, Sophronius itu mengatakan bahwa dia ingin bertemu langsung dengan Umar untuk penyerahan Yerusalem, maka Khalifah Umar pun segera mempersiapkan seekor unta untuk keberangkatannya. Dan dia juga meminta salah satu budak yang sudah dimerdekakannya yang bernama Aslam untuk ikut bersamanya. Nah, karena mereka ini cuma bawa seekor unta, maka mereka bergiliran untuk menaiki si unta tersebut. Ketika masuk kota Yerusalem, giliran Khalifah Umar yang harus berjalan kaki dan Aslam yang menaiki si unta tersebut. Uskup Sophronius pun tergopoh-gopoh menyambut Khalifah Umar bin Khattab datang ke Yerusalem. Terkejutlah dia melihat sosoknya Khalifah Umar bin Khattab. Pakaiannya itu sangat sederhana, bahkan di pakaiannya itu banyak jahitan tambalan-tambalan gitu loh teman-teman. Tidak seperti yang dibayangkannya, sosok yang gagah dan disegani, tapi pakaiannya atau penampilannya itu sangat sederhana ternyata. Uskup Sophronius pun semakin takjub kepada sosok Umar ketika dia melihat sosok Umar ini malah berjalan kaki dengan seekor unta yang dinaiki oleh pengawalnya. Betapa gembiranya ya kan para masyarakat di kota Yerusalem pada saat itu ketika menyambut Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan pendeta Sophronius pun mendampingi Umar untuk keliling-keliling di kota Yerusalem. Dengan ramah, pendeta Sophronius itu menunjukkan dan menceritakan tentang situs-situs sejarah yang ada di Yerusalem. Nah, kan tadi mereka keliling-keliling tuh. Ketika masuk waktu sholat zuhur, mereka sedang berada di sebuah gereja. Nah, pendeta Sophronius itu menawarkan Khalifah Umar untuk sholat di dalam gereja tersebut. Namun Khalifah Umar menolaknya. Dia memilih untuk melakukan sholat zuhur itu di luar gereja tersebut, di bawah reruntuhan kuilnya Nabi Sulaiman. Di tempat inilah kemudian akhirnya dibangun Masjid Al-Aqsa. Khalifah Umar menolak untuk sholat di gereja tersebut itu bukan terkait hukum boleh atau tidaknya kita umat Islam untuk beribadah di tempat ibadah agama orang lain seperti gereja. Tapi lebih karena Khalifah Umar itu khawatir kalau orang-orang Islam nantinya akan menduduki gereja tersebut dan menjadikan gereja tersebut itu sebagai masjid. Begitu penjelasannya Khalifah Umar bin Khattab. Well, teman-teman, itulah tadi kisah tentang penaklukan Palestina oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah perkasa berjuluk Singa Padang Pasir, yang sekali lagi ternyata memiliki sifat atau sikap toleransi yang amat tinggi. Bukan hanya dengan yang beragama Islam saja, tapi juga dengan umat yang beragama lain. Masya Allah ya. Sampai sini dulu konten kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Dan bye-bye.